Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diandra Yurada Sabita dengan NIM G024144 dengan dari kelompok B10. Saya izin menjelaskan tentang laporan anatomi yang trakus respiratorius yang inferius. Tadi kan aku udah superius, sekarang aku mau inferius. Oke. Jadi pertama itu ada namanya trakea. Trakea itu ada di mana sih tempatnya? Trakea itu ada di VC 6 sampai VTH 4 atau 5. Nah, si trakea ini dia itu ada percabangan ini nantinya ke bronchus primarius. Apa itu percabangannya namanya? Namanya itu ada bifurcatio trachealis. Dia tuh ada di setinggi di ujung paling bawah trakea. Di mana tuh? Ada di VTH 4 atau 5. Dia ada penonjolan juga itu namanya carina. Pokoknya si bifurcatio ini percabangannya trakea lah. Gitu. Terus paling ikonik nih sampai dibahas di histo. Trakea itu punya cartilago trachealis dan ada musculus trachealis juga. Itu kayak paling terlihat juga waktu dipotong. Apa basis tuh? Anatomi lagi. Oke, untuk si trakea dia divaskularisasi sama si arteri tiroidea inferior. Terus sama drainase vena itu nanti ujungnya dia di vena laryngeal inferior. Inervasinya dia oleh si truncus sympathicus sama si nervus vagus untuk si parasimpatisnya. Gitu. Nah, karena kita tadi habis bahas trakea, terus ada bifurcatio yang menghubungkan trakea dengan bronchus. Nah, kita bahas nih bronchusnya sekarang. Oke, si bronchus ini dia tuh dari bifurcatio trakea sampai ada di hilum pulmonalis. Kenapa sampai hilum pulmonalis? Karena nanti dia habis masuk hilum pulmonalis, dia bercabang lagi dan dia namanya bukan bronchus primarius. Dia tuh ada dexter dan sinister. Mereka tuh juga beda tahu si bronchus primarius ini. Si kiri dan kanan itu lebih panjang yang kiri. Coba tebak kenapa? Benar, karena ada core. Karena ada core di situ, jadi dia salurannya tuh harus panjang dan sempit. Meanwhile yang ada di kanan dia tuh kayak pendek dan lebar pun nggak apa-apa karena nggak ada apa-apa di situ ya. Terus habis itu si bentuk ininya, sudutnya dia dari linea stenalis, dia tuh kalau si sinister dia tuh lebih lebih horizontal. Dia kenapa? Karena menghindari core. Untuk yang dexter dia tuh lebih vertikal karena dia nggak menghindari apapun ya, jadi normalnya kayak gitu. Dia gitu karena core kan ada di tengah, miring ke kiri dikit gitu kan. Terus selanjutnya ya, nah ini yang aku bahas tadi, bronchus secundus atau bronchus lobaris, interlobaris. Karena apa? Karena banyaknya dia itu tergantung sama lobus-lobus yang ada di paru. Di kanan ada 3, di kiri ada 2. Yang percabangan si bronchus primarius nanti itu tergantung dari banyaknya hilum-hilum yang ada, tergantung dari banyaknya lobus yang ada di paru. Yang di kanan itu ada 3 cabang bronchus secundus, dan di kiri itu ada 2 cabang bronchus secundus karena cuma ada 2 lobus gitu. Terus yang di kanan dia masuknya itu agak lebih rendah juga ya karena dia nggak ada core. Dia di VTH itu 5. Nah yang di kiri kan ada core, dia agak lebih tinggi dikit, dia ada di VTH 4 gitu guys. Terus si bronchus secundus ini nanti dia akan bercabang, dia namanya bronchus tertius. Dia di kanan dan kiri karena lobusnya beda, jumlahnya udah pasti beda dong. Di sebelah kanan dia ada 10 cabang bronchus tertius, yang di kiri itu 8 atau 9 cabang dari bronchus tertius gitu. Terus di paling ujung dari tertius nanti itu ada percabangan lagi, itu namanya bronchus respiratorius. Itu udah kayak masuk banget, itu kayak nempelnya velus alveolus tuh ada di bronchus respiratorius tadi. Nah, kita habis trakea, bronchus. Apa yang belum kita bahas?
Nah, tadi kan si bronkus tadi kan masuknya kan ke pulmo. Nah, si pulmo ini ada bagian-bagiannya, ada basis sama apex gitu. Terus pulmo ini punya lobus-lobusnya itu ada batasannya. Kayak dia setinggi apa gitu kan. Yang di kanan itu pokoknya dia tuh kayak posisinya tuh beda dua SIC gitu. Paling atas itu SIC 2, bawahnya SIC 4, bawahnya lagi SIC 6 gitu. Terus dia tuh ada visura oblique pulmonalis sama visura horizontalis. Buat apa sih visura itu? Buat apa ya, yang misah-misahin lobus-lobus itu namanya visura pokoknya. Terus si pulmo sinister itu kan cuma ada 2 lobus. Nah, yang tadi Dexter kan ada 2, 4, 6 gitu kan. Nah, buat yang si sinister ini kita kayak cuma ambil atas sama bawahnya doang, SIC 2 dan SIC 6. Terus dia tuh cuman punya visura oblique pulmonalis karena apa? Karena lobusnya ada 2 dan ada jantung gitu. Terus di pulmo ini ada radix. Radix itu apa sih? Radix itu kayak kumpulan struktur yang lewat, yang masuk ke pulmo itu namanya radix. Kayak apa ya tadi? Bronkus ya. Buat hilum tuh apa sih? Hilum itu tempatnya dia keluar masuk, kayak bolongannya itu namanya hilum gitu. Terus yang lewatin hilum paru itu yang Dexter itu ada bronkus, arteri sama vena. Bronkusnya apa? Bronkus eparterialis itu yang sebelum masuk ke dalam itu percabangan bronkus yang belum masuk ke dalam lobus paru, namanya eparterialis. Itu sebelum. Ada arteri abis itu terus ada arteri pulmonalis, ada bronkus hiperteritalis. Sebentar. Oke, lanjut. Itu bawahnya ada 2 bronkus arteritalis karena ada 3 bronkus tadi kan yang nyambang masuk ke lobus-lobus. Yang terakhir ada paling bawah ada vena pulmonalis. Buat yang si sinister itu karena cuma ada 2 bronkus cabang yang masuk, jadi yang di atas nggak ada kan, langsung yang 2 bawah itu ada paling atas ada arteri pulmonalis, terus 2 lobus bronkus yang hiperterialis yang udah masuk ke pulmo, terus ada vena pulmonalis gitu. Terus apa yang belum kita bahas ya? Lapisannya nggak sih? Lapisannya paru tuh apa? Lapisannya pulmo tuh apa sih namanya? Dia tuh namanya pleura. Pleura itu ada 3 pars. Jadi itu ada pars visceralis, ada cavum pleura sama parietalis. Terus visceralis tuh yang mana? Visceralis itu yang dia tuh nempel ke paru. Terus ada cavum pleura juga. Itu kayak ruangan sebelum di luar itu ada pars parietalis gitu. Terus apa lagi ya? Oh, di paru salah. Oh ya, pleura itu dia tuh punya ini sarafnya. Nanti aja dulu potential space-nya dulu ya, aku mau bahas potential space. Itu dia tuh punya potential space karena apa? Karena misal kita nafas ya, kayak kita narik gitu. Terus kalau misal kita tuh nggak ada resus, misal kita nafas dalam terus nggak ada sisa ruangan, apa yang terjadi pada paru-paru kita? Meleduk bisa-bisa gitu. Kalau misal pleuranya dia kayak terlalu mengekang, nggak ada ruangan, dia akan meleduk, I think gitu. Terus resus ini ada 2, ada costomediastinalis, itu coste sama mediastinum di dalam. Terus ada costodiaphragmaticus yang di bawah gitu. Nanti ada gambarnya, nanti aku insert. Terus inervasinya nih, si pleura pars visceralis dia tuh ajaibnya, dia tuh pakai inervasi yang GVA. GVA tuh nggak timbul nyeri karena apa? Karena dia tuh gesekan sama paru-paru kita setiap kita nafas. Oke, lanjut. Setiap kita nafas,
paru-paru kita kan kembang kempis kan ya. Nah kalau misal si pas pars visceralis ini kita nggak timbul nyeri, bayangin sesakit apa kita setiap kita nafas mati kita udah dari kecil. Itulah kenapa kita diberi Tuhan untuk nervusnya tuh yang nggak menimbulkan rasa sakit. Thank God. Tanya pars parietalis dia karena dia nggak nempel sama paru-paru, dia menimbulkan rasa nyeri. Kalau ada senggolan sama benda-benda asing dia timbul nyeri juga. Gitu. Terus apa lagi yang belum aku bahas? Klinis, oke. Klinis di sini aku ambil efusi pleura. Terus ada, ini bukan klinis, ini kayak apa ya? Pengobatan, mekanisme sistem pengobatan. Ada torakosintesis, ada traktostomi, sama torakotomi. Nah, efusi pleura dulu nih klinis yang kita bahas. Efusi pleura itu kayak penumpukan cairan yang ada di pleura. Itu ada hemotoraks sama piotoraks. Ya, ada hidrotoraks, enggak. Hemotoraks ada piotoraks. Nah, hemotoraks itu dia kayak pengumpulan darah. Dia tuh kayaknya tuh habis trauma, kalau ada trauma apa gitu kan ya. Terus dia mengeluarkan darah. Nah dia tuh ngumpul di cavum pleura. Kalau paru-parunya kenapa-napa, itu dia namanya hemotoraks. Terus ada piotoraks tuh kayak nanah yang ada di situ. Nah gimana cara kita ngeluarin? Kita ngeluarinnya pakai torakosintesis. Jadi kita suntik. Suntiknya di bagian tepi atas koste, karena di bawah koste ada arteri vena nervus intercostalis, dan itu sangat rawan kalau misalnya kita suntik di bawah koste, kita bisa kena mereka bertiga. Jadi kita nyuntiknya di bagian atas buat ngambil itu. Ada toraktostomi, itu pemasukan selang. Nah untuk mengambil cairan di pleura juga. Tapi kalau misal caranya bukan yang banyak banget, torakosintesis udah cukup kok. Terus ada torakotomi, ini tuh buat misal ada operasi gitu-gitu dan membutuhkan untuk penyobekan, itu namanya torakotomi. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang trakus respiratorius yang inferius. Apabila saya terlalu banyak bicara atau saya bicaranya kurang jelas, penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf karena saya sedang belajar. Ini juga penutupan dari laprak saya dari yang superior core dan sekarang inferior. Terima kasih, saya izin pamit. Terima kasih dan sampai jumpa ke laprak-laprak anatomi selanjutnya.